Iya. Kalau saya berpakaian seperti ini, pesan yang ingin disampaikan apa? Formal, satu. Apa lagi? Orang Indonesia. Apa lagi? Resmi, formal, orang Indonesia. Apa lagi? Orang yang rapi. Apa lagi? Kita berkomunikasi. Apa dong? Oh, orang ini suka berpakaian coklat. Ya. Apa lagi? Dia memberi pesan dari gambar ini. Gambarnya, oh gambarnya Tom Mendes. Oh, pesannya dia adalah orang yang suka budaya. Oh, ada lagi pesan lagi apa? Nih gambarnya nih. Gambar apa ini? Kopi nih. Ah, kopi. Orangnya suka ngopi. Nah, ini adalah pesan-pesan komunikasi yang kita tidak perlu sampaikan secara verbal, tapi cukup membaca dan melihat saja. Kalau ini, nah, coba mas. Nah, coba ganteng. Nah, ini pesannya apa? Hah? Oh, dari busana. Busana. Pesannya apa? Ya, casual. Ya, casual. Santai. Orangnya easy going, nyaman, gitu ya. Dan dia memperkenalkan namanya Bin Laban. Pokoknya ada hubungannya dengan Bin Laban. Ya kan? Dan orangnya kayaknya humble nih, nah, gitu. Jadi kita bisa melihat komunikasi itu diawali dari penampilan. Terima kasih, Mas. Kita bisa dulu dong. Komunikasi yang paling sederhana seperti ini. Setelah kita tunjukkan komunikasi secara verbal, maka selanjutnya kita akan lakukan komunikasi secara yang lain, peningkatan cara berbicara. Cara berbicara itu harus ada intonasinya. Jadi jangan ngomong gini misalnya. Oh, diperkenalkan, iya Pak, nama saya Agung, saya tinggal di Malang, saya gini, tidak ada titiknya. Pertama, komunikasi tidak efektif. Yang kedua, pesannya tidak tertangkap. Komunikasi yang baik adalah ketika kita menyampaikan pesan itu ada poin-poin penekanan. Misalkan, saya seorang tour travel, saya jual paket. Saya nggak harus menyebutkan semua paket yang disampaikan, tapi saya memberikan clue atau poin-poin dari paket yang ingin saya sampaikan. Misalkan, ya Pak, saya punya paket ke Punten. Harus jelas Punten. Oh iya Pak, gimana? Ayo dijelaskan. Kalau Mas Ronald ini punya paket ke Turki. Nah, Turki. Nah, beri kesempatan orang berpikir dulu. Turki. Ketika orang berpikir itu, beri kesempatan dia berpikir, beri kesempatan dia untuk mencerna pesan yang kita sampaikan. Baru kita ngobrol. Oh iya Pak, Punten itu ada di, begitu orangnya kita lihat gelagatnya nih. Kalau gelagatnya nggak paham, baru kita ngomong. Punten itu ada di Batu, kurang lebih sekitar 15 kilo dari pusat kota. Di sana bisa kita nikmati aktivitas. Kita dulu aktivitas apa? Nah, baru kita sampaikan aktivitasnya yang lain-lain tadi. Jadi ada semacam sequence atau tahapan-tahapan berbicara. Enggak ada semua, ya, enggak ada semua, dan tidak ada titiknya atau komanya. Semua harus ada titik dan koma. Karena ini penting berkomunikasi. Nah, oke, sekarang bagaimana strateginya kita berkomunikasi? Saya juga ingin menyampaikan bahwa strategi komunikasi ini juga ditentukan oleh kondisi saat ini. Coba kita lihat kondisi saat ini. Oke, nih sekarang saya ngambil dari beberapa makanan. Sekarang ini sudah banyak tantangan
di era yang milenial, yang era yang digital ini sangat menuntut orang cepat. Ya, nah komunikasi yang paling strategi yang paling bagus adalah bagaimana kita memaintain hubungan antar klien. Ya, setiap kesempatan bertemu begini harus dijadikan bagian dari networking ya, jejaring. Dari Mbak sini harus kenal dengan Bapak sini, dari Sidoarjo harus kenal dengan yang dari Malang dan selanjutnya. Ini adalah kesempatan. Mas Arya, saya mohon nanti setelah acara nomor WA-nya ini jadi satu grup biar bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Siapa tahu potensinya yang di satu teman bisa menjadi bisnis teman yang lain, dan teman yang lain juga akan bisa memperhatikan, oh temannya punya bisnis yang lain lagi. Dan ini semua adalah era-era yang harus kita alami. Eranya adalah kolaborasi, bukan era sendiri-sendiri. Kalau kita kerja sendirian sama kerja bersama-sama akan mudah kalau kita kerja sama-sama. Jadi kita tidak sendirian. Dan era-era yang distraction sekarang ini sangat mengganggu. Dulu kalau kita mau pesen hotel, pesen tiket pesawat, pesen tour travel harus datang ke biro. Ya, sekarang hanya cukup dengan pakai HP. Mau beli makanan, dulu beli makanan, GoFood, harus datang ke warung. Sekarang warungnya datang ke rumah kita. Ya, dulu kalau kita mau makan steak, makan Eropa, kita harus pergi ke kota besar. Sekarang juga dimanapun ada. Sekarang ada lagi model-model bisnis yang membawa proses makan seni memakan atau pengalaman memakan sesuatu itu tidak ditaruh di hotel atau di restoran, tapi dibawa ke rumah. Pernah ingat ya, ada makanan Jepang yang dibakar-bakar itu ya? Itu sekarang tuh kalau paketnya itu diambil bukan hanya makannya, bisa dibawa ke rumah, bisa kita nikmati bersama. Semua sudah berubah. Ya, semua sudah berubah, semua sudah mempunyai ciri sendiri. Dan ini penting karena ya kita harus maju, nggak boleh mundur lagi. 2020 nggak ada cuan, ya sudah tinggal aja. Sekarang 2021 kita maunya berangkat terus. Kenapa? Karena di depan ada optimisme, ada kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Tak beritahu nih, tak beritahu. Ekonomi kita kemarin tahun 2020 itu minus kita ekonomi kita. Tiap tahun tuh ekonomi kita kan naik antara 4-5% itu naik gitu ya. 4 atau 5% itu naik. Sekarang kondisinya tidak baik. Tapi 2021 diperkirakan ekonomi kita itu naik 4,4%. Artinya apa? Kalau kita tidak siap-siap mulai sekarang, terlewati. Wah, gitu. Dan saatnya sekarang nambahin skill. Ingat-ingat lagi skillnya kita seperti apa, harus bagaimana, mau apa. Saya mau tanya sekarang, sama ya, yang mau menceritakan bisnisnya untuk tahun ini rencananya bagaimana? Mas Ronald punya rencana bisnis untuk tahun ini seperti apa, Mas? Ya, kemarin 2020 kan dianggap untuk 2021. Ya, terima kasih. Untuk 2021 kalau berdasarkan pengalaman kami, ya, 2021 itu kita tidak mungkin kembali dalam keadaan benar-benar normal seperti tahun 2019. Tapi dengan regulasi itu bukan berarti kita harus menyerah seperti yang berbeda, bukan menyerah, tapi justru kita menyesuaikan dengan regulasi. Contohnya seperti
kita jalani, ternyata dengan mengikuti regulasi-regulasi terbaru itu justru memudahkan kita banyak hal, terutama untuk pasokan sendiri. Nah, menurut saya dalam 2021 ini nanti atau 2022 nanti yang pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat sangat-sangat pesat, karena dari tahun 2020 awal yang tadinya orang nggak bisa kemana-mana, akhirnya itu sekarang udah kepikiran, wah sekarang udah boleh nih. Justru pariwisata itu akan benar-benar meledak di tahun 2021, karena ibaratnya ini orang yang udah terpenjara selama berbulan-bulan pasti pikirannya pingin keluar, pingin jalan-jalan, pingin mana, baik untuk domestik maupun internasional. Terlalu gitu, terima kasih. Beri plus dulu dong. Ada peluang bisnis. Selama 2020 orang terkekang, orang nggak perlu pergi-pergi. Nanti di 2021 ini di triwulan ketiga dan keempat, kalau sekarang masih agak semi ya, tapi kalau di triwulan 3 dan 4, ketika vaksin sudah jalan semua, ekonomi sudah mulai jalan, maka orang akan pergi. Pergi kemana? Pergi mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman baru yang tidak dimiliki orang selama ini. Pengalamannya apa? Dia ingin mencari hal-hal yang lebih natural, lebih alam. Sekarang yang dikejar adalah alam, natural, gunung, laut, sungai, danau, sawah, itu adalah yang dicari sekarang. Ya, nanti yang akan jadi primadona itu adalah leisure bisnis. Jadi yang memberikan rasa nyaman dan senang. Misalkan berangkat ke gunung, tapi makanannya kayak di rumah makan. Main di laut, tapi penyajian fasilitasnya seperti di hotel. Main di danau, tapi punya pengalaman yang luar biasa. Ini semua yang dijadikan orang bagian dari kehidupan nanti. Orang akan kembali ke sana. Dan jangan salah juga, tolong nanti teman-teman yang dari pariwisata, bawalah fotografi yang paling bagus. Kenapa? Fotografi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Bolak-balik selfie. Situasi, kondisi lapangannya, pemandangannya itu mesti menjadi yang utama. Momen-momen terbaik pagi hari, sore hari, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Teman-teman fotografi, saya punya banyak teman-teman fotografi. Kalau bawa kamu mau mengabadikan momen yang terindah, bawalah fotografer. Jangan hanya sekedar kayaknya yang bawa jadi fotografer, tapi bawalah seorang fotografer. Kenapa? Hasil momen tadi itu tidak terulang. Tapi begitu hasilnya fotonya bagus, nanti mereka akan ingat dengan kita. Repeat order. Makanya kalau foto harus yang baik juga, yang bagus. Jangan sekedar cuma foto cepat, tapi harus foto yang bagus. Begitu ingat, klien akan balik lagi kita. Hanya gara-gara foto. Ya, foto itu menentukan. Kita sekarang bukan era yang zaman dulu. Zaman sekarang adalah zaman disruption. Foto menjadi bagian utama kita. Kemudian media sosial menjadi bagian kehidupan kita. Yang ketiga adalah bagaimana orang mencari value of money. Nilai-nilai uang yang diharapkan. Saya mau keluar 10.000, tapi saya ingin mendapatkan lebih dari 10.000. Saya ingin keluarkan 1 juta, tapi saya ingin lebih dari 1 juta. Jangan kejadian yang tadi diceritakan Pak Rona, kita jual paket murah-murahan, ya, misalkan paket untuk ke Malang atau ke luar negeri, murah, tapi pada saat kita pada hari-harinya, klien itu harus membayar lagi. Nambah ini, nambah itu, dia nggak nyaman. Beli paket paket lengkap, sehingga orang bisa
paket lengkap itu terbukti ya Mas. Kalau kita ke luar negeri, paket lengkap itu menjadi bagian yang dicari. Termasuk kita mencari daerah-daerah yang di Indonesia sendiri. Paket lengkap menjadi pilihan. Orang sekarang nggak mau review, ya, nggak mau bawa-bawa. Yang penting berapa dibeli, dimanfaatkan. Kira-kira itu ya. Next. Nah, ini kita ngomong Malang nih sekarang. Malang itu sekarang yang jadi pilihan itu ada beberapa. Kreatif, ya, halal, sama heritage. Pariwisata itu di tiga ini sekarang yang paling ditonjolkan. Kenapa? Sekarang heritage gitu ya. Katakan kita ngomong tentang heritage. Heritage itu adalah sesuatu yang jadul, yang lawas, yang sebagian orang tidak mengalami masa itu. Tapi dengan masa sekarang yang modern ini, orang ingin kembali ke heritage. Bukan hanya kampungnya, tapi rumah makannya juga heritage, ya. Jajan-jajannya juga heritage, minumannya juga heritage, termasuk cangkirnya, gelasnya, tekonya, semua juga heritage. Yang jadul-jadul. Ini anak muda suka ini. Ya. Kemudian suasananya. Sekarang orang nyari suasana yang modern, desa-desa. Ya, bila perlu tamunya itu kasih baju daerah, baju kebaya. Saya usul buat Punten, di Punten itu kalau tamunya datang pakai baju apa? Atau ada tanda apa tamu? Dikasih tanda. Nah, saya ini pengalaman ya di Surabaya. Namanya ada Kampung Mas Pati, Kampung Lawas Mas Pati yang dikelola oleh RW berapa namanya Pak Sabar. Itu setiap tamu yang datang ke Kampung Lawas Mas Pati, kalau laki-laki dikasih udeng, dipinjami udeng, sama dikasih jarum. Yang perempuan dikasih sewek oleh jarit itu. Terserah makinnya bagaimana, itu sebagai tanda. Ada experience. Dan kalau dikasih jarit pinjaman begitu, buat foto-foto tambah seneng nih. Jadi kalau ke Punten suasana alami, sarannya usul saya kasih apa caping, capingnya. Ibu-ibunya kasih warna jarit, itu seneng. Buat foto-foto bagus. Nah, hal-hal yang terkait model-model heritage ini orang suka banget. Sekarang senang. Postmodernism nih. Ya. Kemudian setelah kita ngomongnya heritage, kita sekarang ini cari yang kreatif. Kreatif gimana? Yang kreatif ini biasanya adalah sesuatu yang disukai anak muda juga. Apa itu? Makanan, minuman, jajanan, sekarang jajanan, fashion. Nih teman-teman di sini fashion ada, fashion dan lain-lain, termasuk juga bagaimana kita bisa mengimplementasikan yang namanya digital teknologi. Ya, digital teknologi itu sini. Ini butuh kreativitas kita. Nah, di Malang rangkaian 3 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yang terakhir adalah halal. Kenapa halal menjadi hal yang paling penting? Tolong Bapak Ibu sekalian, kalau menyajikan makan minum kepada tamunya, itu harus dipastikan bahwa secara umum mempunyai label halal. Kenapa? Karena sekarang tingkat religiusnya orang itu makin tingkat. Ya, kalau tidak kita bisa mengikuti itu,
ketinggalan. Sekarang apa ya? Minuman apa ya? Minum saya ingat ini. Minuman itu sekarang ada label halal juga. Sudah ada label halalnya. Nah, label halal seperti di minuman dan di makanan itu sekarang menjadi pilihan. Kalau misalkan kalau biasanya langganan kepada rumah makan dan rumah makan yang belum punya sertifikat halal, terus teman-teman dari travel ngomong kepada manajemen restorannya, tolong tulis gini, rumah makan ini berkomitmen menyediakan makanan halal. Begitu saja untuk memberikan rasa nyaman. Ya, jangan model tukang bakso, pusat halal, jangan. Tapi rumah makan ini berkomitmen untuk menyediakan makanan halal. Itu sudah bagus. Orang sudah yakin. Karena sekarang ini tamu itu pilih-pilih, pikir-pikir. Saya mau makan yang halal, makanan yang tidak halal, saya nggak mau. Semua harus halal. Nih. Nah, malam halal ini memberikan fasilitas kepada tamu untuk bisa menikmati sesuatu yang sesuai dengan keyakinannya. Jadi jangan sampai paket wisata kita itu terganggu hanya pada konsep ini. Ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak membutuhkan ini? Ya. Karena yang halal ini bukan pada masalah keyakinan, tapi pada masalah kesehatan, maka yang halal itu pasti sehat. Dan semua orang itu pasti akan membutuhkan sehat. Jadi ini penting. Karena sekarang orang membutuhkan banyak informasi ini. Oke. Nah, sekarang kalau di Malang, ini bisa dibicara di kota-kota masing-masing ya. Coba dilihat ini. Rata-rata sekarang ini penduduknya itu laki-laki sama perempuan itu kebanyakan perempuan. Sekarang ini kebanyakan perempuan. Dan yang paling penting data di sini yang mau kita lihat bahwa laki-laki dan perempuan kita harus bisa memberikan servis layanan kepada klien kita untuk perempuan. Ya, bukan hanya untuk laki-laki dan perempuan. Coba aja lihat di ruangan ini, kelihatan banyak populasinya banyak perempuannya. Dan ini artinya kebutuhan perempuan itu banyak. Misalkan kalau kita bawa tamu untuk travel, tolong sediakan toilet yang terbaik. Ibu-ibu, mama itu paling cerewet kalau masalah kamar mandi. Ya, bisa gitu ya. Kalau tidak bersih, bukan masalah api, yang penting bersih. Kamar mandi itu yang penting bersih. Yang kedua, peralatan makanan itu harus bersih. Minuman juga bersih. Pokoknya hal yang terkait dengan ibu-ibu ini harus diperhatikan. Karena sekarang zamannya perempuan. Jumlah populasi di beberapa kota kita melihat perempuan ini lebih banyak daripada laki-laki. Maka calon customer kita sedikit banyak agak feminim. Dan jangan buru-buru kalau sama ibu-ibu ini. Kalau bawa rombongan, karena ibu-ibu jangan ibu-ibu itu sukanya apa? Foto-foto dulu sampai habis dan jalan lagi. Ya, iya begitu ya. Benar. Sampai habis baru jalan lagi. Kalau laki-laki, mohon maaf, kalau tamunya laki-laki, yang penting jumlahnya. Kunjungan itu, misalnya saya ada 10 titik, ya 10 titik itu saya mau kejar. Tapi kalau ibu-ibu ditawarkan 10 titik, tapi cuma 3 titik aja sudah senang. Kenapa? Karena dia ingin eksplor lebih banyak. Ini ciri khasnya itu. Kemudian kalau kita mau bikin paket wisata atau ingin menjalankan bisnis di pariwisata, tolong diperhatikan 50% lebih ini adalah generasi milenial dan generasi Z.
Apa artinya? Artinya adalah orang-orang, anak-anak atau orang yang kelahirannya di atas tahun 90. 90, generasi 90-an. Banyak sekali di sini. Dan lain dia cuek-cuek. Ya. Nah, yang kita sasar ya, Mas. Jadi kalau ingin menyasar anak generasi tahun 90-an, maka harus kita bikin paket yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nih, harus hati-hati. Dan terakhir, ada tren jumlah lansia kita itu meningkat. Orang-orang tua kita ini sekarang meningkat. Dan orang-orang tua ini ternyata juga senang rekreasi. 6,76% ini orang tua yang senang rekreasi. Mereka juga butuh hiburan. Mereka juga butuh refreshing. Maka bagaimana kita bisa memberikan kesempatan mereka untuk berekreasi? Berikan paket-paket yang sesuai dengan mereka. Contohnya, paket senam pernafasan, paket yoga, paket jalan sehat, paket jantung sehat. Jalan-jalannya jangan usah ekstrim. Ya. Kemudian paket orang donasi itu juga bisa digabungkan dengan paket religi. Misalnya paket ke ziarah makam, ziarah wali. Ini banyak gini. Dan ini duitnya banyak. Lansia ini duitnya banyak, waktunya banyak, tapi entah kurang. Kalau yang ini duitnya sedang, waktunya sedang, tapi maunya banyak. Iya, maunya banyak. Maunya. Kalau yang laki-laki perempuan, ya kita tahu feminisme ini kita harus beri ruang khusus ini. Ya, harus ada ruang khusus ini. Kalau kita memang menyasar pada perempuan. Karakter seperti ini hampir setiap kota besar ada kemiripan. Saya melihat Surabaya, Jakarta, Bandung, rata-rata prosentasenya tidak jauh beda dari ini. Makanya nanti kalau mencari pasar, lihat lagi jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, hampir 50% lebih dari generasi milenial, dan jumlah penduduk lansia makin tinggi. Penduduk lansia ini kalau beli sesuatu nggak pernah nawar, pasti ditunggu, nggak pernah nawar. Kalau ini orangnya banyak nawar tuh ini namanya. Iya, benar. Kalau yang ini nggak pernah nawar. Yang penting fasilitas bagus. Saya pernah bawa tamu majelis taklim, ya. Saya pernah bawa tamu majelis taklim 30 orang. Mintanya VIP. Tujuannya cuma lihat ke batu, ambil nafas panjang, kesulang jalan-jalan. Nah itu loh. Tapi mereka nggak pernah nawar. Ya. Inilah teman-teman sekalian, ya. Kondisi calon klien kita untuk tahun 2020 ke atas, ya. 2021 juga sama. Ya. Ini adalah gambaran bagaimana kita nanti membuat segmented target, ya, atau targeted kepada teman-teman ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai markup pro? Buat data ini diambil dari mana, Pak? Ini datanya dari BPS, Mas. Yang terbaru. Ya, BPS. Di BPS Malang kita ambil. Terus satu lagi, Pak. Oke. Ya, berhubungan dengan beberapa saat yang lalu, mohon izin. Beberapa saat yang lalu saya mengikuti beberapa kegiatan Zoom meeting atau mungkin seminar-seminar online. Lagi gencar-gencarnya untuk kondisi
solution. Mungkin ada bocoran atau mungkin informasi untuk strategi komunikasi solution 4.0, Pak. Oke. Nah, ini sekarang ini udah bukan 4.0 ya. Kita ini udah mau melangkah ke 5.0. Nih. Kalau kita masih Malang 4.0, sekarang udah 5.0. Jadi kalau saya bacakan itu gini, cirinya gini. Generasi yang tidak menjadi hamba teknologi. Kalau di sini kita masih tergantung pada teknologi. Kalau tidak menjadi hamba teknologi, tapi bijak dan tetap berkarakter. Kalau di sini masih banyak hoax, ya. Di sini tidak. Nah, sekarang bagaimana kita mau ambil strategi komunikasi untuk era 4.0 atau 5.0? Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, semua orang sudah punya HP. Ya. Jumlah HP sama jumlah penduduk Indonesia sekarang itu banyak mana? Banyak HP-nya. Jumlah penduduk Indonesia sama jumlah HP itu banyak HP. Rata-rata HP-nya orang itu sekarang dua di dalam satu HP itu nomornya juga rata-rata dua. Artinya apa? Orang sekarang ini hidup di dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Nah, strategi komunikasi untuk melakukan komunikasi kepada dunia nyata yang tadi saya sampaikan, yang sudah kita pelajari tadi, bagaimana kita bersalaman, bagaimana kita menghormat, bagaimana kita ketemu orang, itu strateginya. Nah, sekarang bagaimana kalau strategi komunikasi kita menggunakan medsos? Komunikasi kita di media sosial itu bagaimana? Yang pertama yang harus digarisbawahi adalah kita ini kalau komunikasi di media sosial, karakter kita tidak lebih dari 250 karakter. Orang kalau lebih dari 250 karakter, orang malas baca, bosan. Misalkan kami dari PT CV Alam Sejahtera menawarkan paket wisata ke Bromo dengan ini. Selanjutnya kalau lebih dari 250 karakter, bosan. Kenapa? Orang sekarang kecenderungannya malas baca. Yang penting informasinya kena. Contoh, langsung aja paket wisata Bromo. Ya, paket wisata Bromo 2 hari 1 malam, full accommodation, misalkan sekian. Hubungi ini. Itu lebih efektif daripada kita menjeletrekkan dulu. Baru latar belakangnya tuh orang sudah langsung skip. Iya. Langsung cari informasi yang lain. Dan di media sosial sekarang ini ada yang namanya AdSense. Beriklan. Di Instagram ada, di Facebook ada, di YouTube ada dan sebagainya ada. Gunakan sarana itu. Kalau kita hanya pakai Instagram, misalkan followernya kita hanya 2.500 misalnya, berarti hanya 2.500 itu yang membaca. Tapi kalau kita pakai iklannya di Instagram, kalau nggak salah bayarnya 100.000, berapa ratus ribu, 100.000 sama 50, kita bisa, ya kita ya, Bisa di-manage sendiri. Nah, bisa di-manage sendiri, itu jangkauannya bisa keluar 1.000 orang. Bisa 50.000, bisa 100.000 dan lain-lain. Ini semua memudahkan kita untuk berkomunikasi. Sekali lagi, komunikasi yang paling efektif adalah pesan yang ingin kita sampaikan adalah pesan yang membuat mereka tidak perlu bertanya-tanya lagi, namun juga tidak boleh panjang-panjang. Nah, itulah seninya kita membuat caption. Seninya kita menulis di media sosial. Karena kalau kita menggunakan media sosial terlalu panjang ceritanya, malah jadi novel. Dan orang nggak akan baca lagi. Yang penting efektif. Apa tujuannya? Jadi
Prinsipnya adalah bagaimana kita memanfaatkan 5W 1H. Seperti jurnalistik itu. What, when, where, who, satu lagi ada why, terus how. Sudah, karena orang butuhnya itu, nggak butuh panjang-panjang. Panjangnya nanti ketika kita ketemu di lapangan. Dan jangan sakit hati ya Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti kalau kita bawa tamu atau kita sedang menjalankan bisnisnya kita, tamunya kita terus sering main HP, mengenakan hati ya. Ya memang begitu kalau sekarang sekarang. Ya, kasarnya sekarang gitu. Orang lebih memperhatikan HP-nya daripada gadgetnya. Itu sudah kasar. Oleh karena itu kita berkomunikasi kepada mereka semenarik mungkin sehingga orang itu tetap fokus pada kita. Kalau misalkan ada kesulitan, bikin berdiri, bikin main-main dulu, bikin ngobrol-ngobrol dulu, bikin diam dulu, itu semua akan memberikan interaksi yang lebih baik. Kira-kira gitu ya Mas Maulana. Pak, itu kan tadi yang 5.0 itu temanya apa Pak? Pak yang 4.0 kan sustainable food. Iya. Berarti apa? Society. Jadi kembali kepada society. Kalau revolusi industri 1, 2, 3, 4 itu kebanyakan informasi yang kata kuncinya adalah bagaimana seseorang mampu menjalankan aktivitas ekonominya melalui teknologi. Namun kalau sudah di 5.0 kita kembali ke society lagi, ke masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Jadi percaya tidak percaya 2020 ini kita kembali kepada hal-hal yang kolaboratif hubungan kita. Ya. Tapi medianya tidak pakai ketemu, tapi pakai HP, webinar, gitu ya. Itu sering kali itu yang namanya webinar, Instagram live, YouTube live itu menjadi kehidupan kita sekarang. Artinya kita kembali ke sana. Nah, kalau kita sudah menggunakan teknologi tinggi, nanti pada satu titik kita ingin kembali ke society, ke masyarakat. Kira-kira itu aja. Ada lagi? Saya lanjutkan. Oke. Saya ingin lanjutkan ini. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, saya cuma ini bocoran. Selama pandemi kemarin, berdasarkan data BPS, orang yang paling terkena dampak ekonominya itu di 5 kabupaten ini. Yang pertama adalah Kota Batu, paling berdampak. Nomor kedua adalah Kota Kediri, Kota Tuban, Bangkalan, Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Probolinggo. Ini adalah kota-kota yang sangat-sangat terdampak ekonomi. Jadi kalau terdampak, ini biasanya orang ingin lebih recovery, ingin ekonominya itu kembali. Caranya gimana? Di sini nanti ada cara. Dan selama pandemi, orang yang daerah yang tidak mempunyai kena sampah itu cuma itu. Nih, sampah, Bojonegoro, Ponorogo, Mojokerto, Sumenep, Bondowoso, Magetan. Ini termasuk daerah-daerah yang tidak terlalu kena dampak. Nah, kalau yang ini dampaknya tinggi banget ini, khususnya Kota Batu. Karena Kota Batu itu setiap tahun itu ekonominya tinggi, begitu kena pariwisata amblas ya paling tinggi. Paling hancur ya di sini. Mati semua. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya kalau kita mau penetrasi pasar, tolong diperhatikan rata-rata ini. Nah, kemarin ya kunjungan wisata itu cukup tinggi ya, misalnya di Malang cukup tinggi. Tapi kemarin wisatawan asing itu nyaris nol, ya. Nyaris nol. Dan kita harusnya strategi bagaimana ini untuk menjadikan ini bagian dari
pariwisata kita. Enggak, ini saya juga ingin cerita ini. Nah, ini kalau ini cerita tentang apa namanya COVID ya. Bapak Ibu sekalian merasakan nggak? Begitu ada PPKM, begitu ada informasi tentang PPKM, PSBB, tiba-tiba tamunya langsung anjlok gitu. Iya. Iya. Wes pakai batunya lalu PPKM drop lagi. Naik yang sedikit, PSBB drop. Kemarin ada isu Juli Bali mau dibuka, wes bener kita. Moro-moro kemarin ada informasi ASN TNI tidak boleh mudik, drop lagi. Betul ya? Ini artinya masa pandemi kita ini masa yang penuh ketidakpastian. Jangan membuat perencanaan jangka panjang, Pak. Pendek-pendek saja. Perencanaan hit and run. Ya. Hit and run. Pokoknya dekat-dekat kita perencanaan dekat saja. Kenapa? Karena masa pandemi ini masa yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, ketidakpastian tinggi sekali. Kayak gimana? Kita tetap bisa hidup, survive, tapi jangan terlalu banyak investasi, Pak. Kenapa? Ya itu tadi, wis kadung order macam-macam tiba-tiba drop. Iya, enggak jadi. Saya juga tadi kaget juga nih. Wah, saya tutup 5 titik, wah hebat juga ini. Wah, akhirnya nanti lebar ada sesuatu bisa begitu kan? Ada antisipasi bu? Tiba-tiba aja. Oh, pamtripnya 5 titik. Ya, kemiran. Ya, oke. Cat tutupnya 1, lokasi pamtripnya yang 5. Tahun lalu kita juga mengadakan cat tutup 3 kali di sini. 3 kali. Hadir kan? Wah, luar biasa kan? Kita sudah semangat tiba-tiba ada informasi jelek lagi. Tapi nggak apa-apa, kita harus bisa bikin tetap yakin karena kita hidup. Iya, saya sepakat itu. Ya, jadi tolong diperhatikan juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau ada kebijakan pemerintah yang agak membuat potensi turun, jangan invest terlalu banyak. Ya, kalau invest terlalu banyak, ya kuatirnya drop. Ini kemarin begitu Pak Muhajir Effendi bilang tanggal 6 sampai 17 Mei tidak ada cuti, tidak boleh mudik. Waduh, sampai saya sendiri tanggung. Semuanya bener tak akun? Saya jawab aja. Kalau ada suratnya nanti kita lihat suratnya gimana. Iya dong. Itu kan baru penyampaian lisan. Karena kemarin 2 minggu yang lalu Menteri Perhubungan menyebutkan bahwa mudik boleh, gitu loh ya. Tiba-tiba kemarin nggak boleh. Wah, cuma kita tunggu suratnya. Jadi jangan terlalu heboh. Ya, karena masalahnya masalah ketidakpastian. Ini harus dilihat dan trennya itu yang terpapar makin turun. Ya, saya setiap hari dapat laporan dari Biro Sekretariat Negara itu sekarang itu rata-rata yang kena seluruh Indonesia itu 4.000 rata-rata. Tapi yang sembuh itu di atas 6.000. Sembuhnya 6.000, yang sakitnya 4.000. Yang meninggal sekarang ya antara 90 sampai 120 setiap hari. Ya, COVID ya. Iya, betul. Makanya nanti kalau Bapak Ibu sekalian dapat vaksin, ya, nanti kan ada vaksin nih semua masyarakat. Jangan langsung digetno ya. Maksudnya begini, hari ini dapat vaksin, terus nih 1, 2 hari, 3 hari ini dipakai aktivitas yang jangan. Malah 3 hari yang pertama itu buat yang lari, istirahat banget.
Iya, pernah kena. Pernah, ya. Seperti itu. Jadi yang nanti vaksin selama 3 hari pertama jangan diget-get, malah buat istirahat aja. Kenapa? Yang nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti bolak-balik di spark terus. Kalau mau itu, kenapa? Oh, yang merah putih. Akhir tahun itu. Akhir tahun. Ya, ini trennya. Jadi kita nggak usah khawatir, tapi juga nggak boleh terlalu pesimis dan tidak boleh terlalu optimis. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Terus ini pengangguran nggak usah. Nah, ini terakhir nih saya mau sampaikan nih. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin cuma menyampaikan ini, kata-kata ini aja, ya. Ini perlu digarisbawahi. Kolaborasi pentahelix. Bahwa kita mau ekonomi kita ini mau berjalan cepat atau sesuai harapan, harus ada yang namanya kolaborasi pentahelix. Kenapa? Karena kita tidak bisa perang dewean. Kita ini perangnya bersama-sama. Ya, tidak bisa sendirian, harus berkolaborasi. Dan kolaborasi itu ditunjukkan oleh kita membuat jejaring. Jejaringnya di sini. Kalau gampangnya gini, kalau temennya ini jual paket harganya misalkan satu orangnya 50.000, yang di situ 60.000, yang bisa 80.000, beliin paketnya temen 50.000. Iya, dia kan jual murah, bohong aja, kasih dia semua. Iya, misalnya sama ambil aja dikit aja, margin dikit, tapi bohong sih. Nanti kalau temennya jual murah lagi, bohong lagi jual murah. Kenapa? Kalau kita yang mainkan jual murah terus, kita ambil gak kuat aja. Nah, kalau ada teman-teman yang bisa jual murah, kasih yang jual murah. Kira-kira gitu ya. Ya, nanti kita bisa berdiskusi lagi. Terima kasih perhatiannya. Kolaborasi dan pentahelix di antara kita semua harus menjadi kata kunci untuk kita maju bersama. Itulah strategi komunikasi kita di masa pandemi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih ruang untuk tanya jawab ya, para hadirin sekalian ya. Ada yang mau bertanya, kita kasih 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Yang bertanya mengenai dalam materi kita hari ini, mulai dari komunikasi, kemudian pariwisata, pengembangannya juga, kolaborasi, itu ada yang mau curhat gitu loh. Gimana nih kita kondisi saya seperti ini, ada saran apa gitu. Ada yang mau ditanyakan? Para hadirin, Mas, kamu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja ya, bapak-bapak ibu, yang mungkin kita nggak pernah kita omongin ya, para pelaku usaha yang modalnya itu dari modal hutang. Nah, iya kan banyak. Ini dari kita ini mulai tahun 2018, 2019 itu kan lihat laporan saya, kita bikin industri minyak kayu putih, Pak. Minyak kayu putih. Kita itu sama teman-teman itu 2018 itu mulai usaha modalnya itu hutang. Mungkin gitu ya, ada teman-teman itu 2020 ada pandemi. Otomatis kan hutang terus berjalan, margin mulai naik dan turun. Kalau menurut Bapak solusinya gimana? Kan gitu ya, mungkin pelaku pariwisata juga begitu Pak ya. Tapi begitu sudah beli ataupun sudah beli kendaraan, banyak ya untuk mereka utang ya, utang terus. Nah, akhirnya ya hancur sudah. Ya. Saya jawab langsung ya Pak ya. Bapak tidak sendirian Pak. Banyak yang mengalami.
Tidak Bapak dan sendirian. Semua orang mampu sama. Ya. Nah, sekarang hanya ada satu kata kuncinya, Pak. Ya, bahwa kita itu dalam usaha kan banyak pernak-perniknya ya Pak ya. Yang pertama adalah modalnya biasanya ada yang hutang, ada modal sendiri, ada yang lain-lain. Yang paling mendapatkan ukuran paling besar itu adalah yang hutang. Nah, saya nggak tahu apakah bisa direcover atau tidak. Ya, saya nggak tahu karena saya harus melihatnya. Yang pertama, hutang itu bagaimanapun juga harus dibayar. Walaupun pemerintah memberikan masa tenggang ya Pak ya, namun hutang itu harus dibayar. Nah, bagaimana caranya? Efisiensi, cost efisiensi. Yang kemarin itu terlalu banyak mengeluarkan biaya dikurangi. Ya, tega dan tega. Yang menjadi sumber pengeluaran kita terbesar itu pembiayaan itu apa? Itu harus dicari. Yang kedua, selain cost efisiensi, yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Teknologi itu kita manfaatkan. Kalau betul kita pemasarannya kita hanya offline, sekarang mereka online. Kalau kita sudah online di grup WA, gunakan medsos. Kalau sudah medsos kita selesaikan, gunakan channel distribusi yang lain. Kalau channel distribusi yang lain sudah gunakan jejaring yang lain. Jadi media itu harus kita gunakan. Lebih kreatif karena dunia pariwisata adalah dunia kreatif. Kalau hari ini misalnya kayu putih, sebenarnya permintaan kayu putih sekarang ini tinggi sekali, meningkat. Yang penting target pasarnya harus dapat. Ya mohon maaf ya, di masa pandemi itu sekarang ini orang yang kalau udah habis kena COVID itu pasti butuhnya pasti kok kayu putih. Kayu putih Pak sekarang ini. Dan kayu putih yang paling laris sekarang itu kayu putih Pulau Bulu. Benar. Jadi kita kalau kayu putih sampai semuanya tidak boleh turun Pak panas sebenarnya. Saya punya catatan 5 barang yang naik omsetnya pada saat COVID. Salah satunya adalah alat kesehatan dan produk kesehatan. Itu kenaikannya paling tinggi. Dan yang kedua adalah ekonomi kreatif. Yang berbasis digital itu naik semua. Yang berbasis digital naik semua. Kira-kira itu ya Pak ya. Bapak jangan kecil hati, temennya banyak kayak gitu Pak. Yang penting semangat terus. Karena kalau kita semangat, insya Allah ada jalan. Allah itu yang ngasih rezeki itu nggak cuma itu toh, dari jalan yang lain. Ya. Dan masa pandemi ini mendekatkan kita sama yang punya hidup ternyata. Pak, ini yang memberikan saya materi masalah sertifikat halal. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Saya juga ya. Terima kasih. Ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih Pak. Lo ada lagi ya? Satu terakhir ya. Izin tanya lagi Pak, karena mungkin pariwisata ini lebih birokrasinya ke Kementerian Pariwisata Kemenparekraf ya. Ya. Mungkin ada program mungkin bisa diikuti dari pelaku wisata. Oke. Ya. Sekarang jaringannya digital. Bapak Ibu sekalian sudah follow Instagramnya Kementerian Pariwisata belum? Nah, follow Pak. Di situ banyak informasi-informasi. Sudah follow Instagramnya atau medsosnya Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur belum? Belum. Ikut dong. Sudah follow Dinas Pariwisata Kabupaten Kota belum? Belum. Ikut. Di situ informasi-informasi. Semua menjadi informasi, menjadi terbuka kalau kita mau cari informasinya. Kalau kita nggak cari informasinya, ya ketinggalan. Parekraf sekarang banyak program-program, banyak petunjuk-petunjuk untuk kita melakukan aktivitas ekonomi di masa normal. Ya, jadi banyak masalah, tinggal cek Instagram
dari masing-masing instansi tadi dapatkan kesempatan. Kira-kira itu ya Mas ya. Dan saya pikir teman-teman sudah bisa memahami kalau kita bisnisnya di pariwisata maka follow instansi-instansi tentang pariwisata. Kalau di bidang yang lain ikuti informasi-informasi dari instansi tersebut. Terima kasih ya.